Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Bastomi, mahasiswa STIMIK BI Balikpapan. Dalam hal ini membuat video presentasi untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Materi yang akan saya bawakan dalam presentasi ini yaitu definisi komunikasi bisnis, dasar-dasar komunikasi, perencanaan pesan-pesan bisnis, komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis, serta penulisan pesan bisnis. Baik, kita mulai sekarang, yaitu pertama, definisi komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, communico, atau communicare. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol maupun tindakan. Sedangkan komunikasi bisnis menurut Purwanto tahun 2006 volume 3 adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Efektivitas komunikasi. Menurut Bovee and Thiel pada tahun 2007, komunikasi yang efektif akan membantu mengatur arus kerja dan memperbaiki hubungan bisnis, serta dapat meningkatkan citra profesional dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Komunikasi yang efektif akan memberikan beberapa manfaat, yaitu pertama, pemecahan masalah yang cepat, respon dari stakeholder dapat lebih meningkat, citra profesional lebih meningkat, bahan promosi lebih jelas, hubungan bisnis lebih kuat, arus kerja lebih mantap, serta produktivitas lebih meningkat. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan jelas lebih mantap. Selanjutnya, karakteristik komunikasi efektif. Karakteristik komunikasi yang efektif terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama harus praktis, memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan dari pengirim. Selanjutnya yaitu faktual, berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan sebuah kesan. Yang ketiga yaitu padat, mengandung informasi yang paling penting. Selanjutnya itu jelas, berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Next yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi. Secara umum tujuan komunikasi yaitu perubahan sikap, attitude change, perubahan pendapat, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, serta perubahan sosial yaitu social change. Sedangkan fungsi dari komunikasi itu sendiri yaitu fungsi informatif berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan. Fungsi regulatif berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian organisasi. Fungsi persuasif yaitu berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melaksanakan tugasnya, serta fungsi integratif berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal. Selanjutnya yaitu bentuk dasar komunikasi. Ada dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan bahasa yang baik secara tertulis maupun secara lisan, yaitu dapat berbentuk tulisan atau sebuah bacaan, kemudian dapat kita saling berbicara, kemudian saling mendengarkan. Itu salah satu contoh bentuk komunikasi verbal. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dalam bentuk penyampaian pesan tanpa kata terucap maupun tertulis. Dalam hal ini dapat berupa simbol, ekspresi wajah, bahasa sandi, sentuhan, bahasa tubuh, dan lain sebagainya.
Etika dan hambatan dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi menurut Boven and Thiel pada tahun 2007 terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Untuk memastikan komunikasi bisnis yang etis, maka harus melibatkan 3 elemen. Pertama, yaitu individu yang beretika. Kedua, kepemimpinan perusahaan yang beretika. Ketiga, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan yang etis. Sedangkan untuk hambatan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, hambatan teknis. Hambatan ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Kemudian hambatan semantik, yaitu yang diungkapkan lewat pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Artinya hambatan ini terjadi karena salah mengartikan makna. Kemudian hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Selanjutnya, proses perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis yaitu proses penetapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan. Proses ini meliputi 1. Menentukan tujuan, 2. Menganalisis audiens, 3. Menentukan pokok ide pokok, dan yang terakhir yaitu menyeleksi saluran dan media. Pertama, menentukan tujuan pesan bisnis. Secara umum ada 3 tujuan pesan bisnis, yaitu memberikan informasi, yang kedua melakukan persuasi, yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi. Menganalisis audiens dalam pesan bisnis. Analisis audiens merupakan proses pemeriksaan seluruh faktor objektif empiris yang berkaitan dengan komunikan. Audien ini bisa individu maupun organisasi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan dari audiens serta memprediksi reaksi terhadap pesan yang akan ditimbulkan. Kegiatan dalam analisis audiens ini meliputi yaitu pengembangan profil audiens, memenuhi kebutuhan informasi audiens, serta memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Metode yang dapat digunakan untuk analisis audiens ini dapat berupa pengamatan atau observasi, wawancara, serta survei. Ketiga, menentukan ide pokok pesan bisnis. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik terhadap sesuatu sehingga dapat diterima oleh seorang audiens. Penentuan ide pokok dapat dilakukan melalui pertama yaitu menggali ilham atau brainstorming, kedua yaitu petunjuk atasan, ketiga kebiasaan. Ini terutama untuk peristiwa yang sering terjadi berulang-ulang. 4. Yaitu menyeleksi saluran dan media dalam pesan bisnis. Ide-ide dapat disampaikan lewat 2 saluran, yaitu lisan dan tertulis. Saluran yang mana yang akan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiensinya. Pertimbangan dalam pemilihan media ini ada 6, yaitu pertama, kekayaan dari sebuah media yang akan digunakan. Yang kedua, formalitas sebuah pesan. Yang ketiga, keterbatasan media. Yang keempat, tujuan pengiriman. Yang kelima, urgensi dan biaya. Dan yang terakhir yaitu preferensi atau harapan dari penerima. Bentuk-bentuk komunikasi. Di sini ada internal formal, internal informal, eksternal formal, serta eksternal informal. Internal formal yaitu komunikasi yang direncanakan antar orang dalam yang mengikuti rantai hierarki dalam struktur organisasi. Sedangkan internal informal yaitu komunikasi casual antara karyawan yang tidak mengikuti rantai hierarki organisasi. Untuk eksternal formal, komunikasi yang direncanakan antar organisasi dengan orang-orang di luar. Eksternal informal, komunikasi casual dengan para pemasok, pelanggan, investor, dan orang luar lainnya. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal yaitu mengalir sepanjang garis komando dalam struktur organisasi. Seluruh jaringan formal tersebut mengalir dalam 3 arah, yaitu pertama komunikasi dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi dari bawah ke atas, dan yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal yaitu jalur komunikasi informal dengan orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa melihat kedudukan, hierarki, jabatan, dapat berkomunikasi secara luas.
Mereka dapat membicarakan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasi, yaitu terkait humor, olahraga, keluarga, politik, dan lain sebagainya. Penulisan dan penyelesaian pesan-pesan bisnis. Kelanjutan dari proses perencanaan pesan bisnis yaitu menulis pesan dan menyelesaikan pesan. Menulis pesan berkaitan dengan upaya untuk mengorganisasi pesan agar terformulasikan dengan pesan. Menyelesaikan pesan meliputi kegiatan menyunting, memproduksi, dan mencetak pesan. Pengorganisasian pesan yaitu berkaitan erat dengan penyusunan kata, kalimat, dan paragraf. Cara pengorganisasian pesan ini diperlukan 3 langkah, yaitu menetapkan ide atau gagasan pokok, mengelompokkan ide dan gagasan, memutuskan pola atau mendekatkan urutan gagasan. 2. Memformulasikan pesan, yaitu memformulasikan pesan adalah proses penyusunan naskah bisnis. Dalam penyusunan naskah ini perlu mendapat perhatian adalah menentukan gaya dan nada. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf untuk mencapai nada atau kesan secara keseluruhan. Gaya dapat diubah untuk menciptakan nada yang sesuai dengan peristiwa. Merevisi pesan bisnis. Pesan bisnis yang efektif untuk bisa sampai di tangan penerima pesan dan mendapat respon yang diharapkan membutuhkan beberapa tahapan proses pembuatan, yaitu perencanaan pesan, pengorganisasian, dan revisi pesan. Revisi pesan berhubungan dengan keterampilan membuat kalimat yang efektif serta mengembangkan paragraf. Cara revisi pesan yaitu menyunting pesan atau editing, menulis atau membaca ulang pesan, memproduksi pesan yang menarik dan efektif, mencetak dan mendistribusikan pesan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.